Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan bersama menyimak tulisan Pendeta Nike Kusumawati dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Ketekunan dalam Iman dan Pengharapan. Menurut Injil Lukas pasal yang ke-1 ayat 20-25. Bersama saya, Sema Krisnawiyata Aji, kader Pendeta GKI. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas berkat yang boleh kami terima sepanjang hari ini. Ketika sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami menuntun kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu di dalam hari-hari kami ke depan, terutama terkhusus pada hari ini Tuhan. Kami menyerahkan perenungan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan memohon. Amin. Nah, teman-teman, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini adalah Lukas pasal 1 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk kita semua. Inilah yang Tuhan perbuat bagiku, dan sekarang Ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Teens, pernah nggak sih kita punya pengharapan, kita punya satu impian, tapi tak kunjung terwujud? Apakah kita merasa kecewa atau terus bertekun, berharap penuh kepada karya Tuhan? Nah, dalam kehidupan kita memang nggak semua hal bisa terwujud secara instan dan cepat. Bahkan terkadang apa yang terjadi juga tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun melalui perenungan kita pada hari ini, kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan memberi yang terbaik menurut Dia sesuai dengan waktu Tuhan. Zakaria dan Elisabet adalah hamba Tuhan yang hidup saleh di hadapannya. Namun mereka nggak punya keturunan hingga usia tua. Pada zaman itu nggak punya keturunan itu dianggap sebagai aib bagi keluarga. Meski begitu, Zakaria dan Elisabet tetap bertekun dalam doa, serta mereka terus beriman dan berpengharapan kepada Allah. Suatu kali ketika Zakaria sedang melakukan tugas keimamannya, muncullah malaikat Tuhan, memberitahukan kepadanya bahwa istrinya akan mengandung. Malaikat itu juga berkata bahwa anak yang akan dikandung Elisabet akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Wow, begitu luar biasa bukan? Di usia tua tetapi dianugerahi anak yang luar biasa. Namun di saat bersamaan, Zakaria menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Meski demikian, keadaan itu tidak mengurangi sukacita Zakaria. Ia semakin bertekun dalam pekerjaan bagi Tuhan dan menantikan janji Tuhan dalam iman dan pengharapan. Teens, tahukah kamu bahwa ketekunan dalam pengharapan akan membuat kita hidup lebih peka terhadap rancangan Tuhan yang membawa kebaikan? Memang, sebagai manusia kita terbatas. Kita nggak selalu mengerti akan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Namun dengan tetap bertekun dalam iman dan pengharapan, kita akan dituntun untuk merasakan karya Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami boleh belajar dari kisah Zakaria dan Elisabet. Ketika di masa tuanya mereka tetap berpengharapan, beriman kepada janji Tuhan. Mampukan setiap kami, anak-anak, pemuda, remaja, agar kami mampu senantiasa memelihara iman kami
pengharapan kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan segala pengharapan kami, permohonan kami Tuhan, di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kami menantikan waktu Tuhan yang senantiasa indah dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan juga bagikan kepada yang lain ya. Kiranya Tuhan memberkati.